Pagi itu, Dita sudah berdiri di depan pintu masuk Bank Sentosa bahkan sebelum jam operasional dimulai. Udara masih terasa sejuk, tetapi suasana di dalam bank sudah mulai sibuk. Para satpam bersiap di posisi masing-masing. Teller memeriksa laci uang, dan beberapa customer service seperti dirinya mulai menyalakan komputer serta merapikan meja pelayanan. Dita menarik napas panjang, sambil merapikan name tag di dadanya. Sudah hampir 3 tahun ia bekerja di bank itu sebagai customer service. Bukan waktu yang singkat untuk memahami satu hal. Di dunia perbankan, senyum kadang hanya formalitas, dan keramahan seringkali diukur dari penampilan nasabah. Ia sering melihat sendiri bagaimana perlakuan pegawai berubah ketika yang datang adalah orang berjas rapi dengan mobil mewah dibandingkan dengan orang tua sederhana yang bahkan bingung cara mengambil nomor antrian. Kadang hal itu membuatnya tidak nyaman. "Dit, hari ini antrian pasti panjang. Awal bulan begini biasanya ramai sekali," kata Rina, salah satu teller, sambil membawa secangkir kopi. Dita tersenyum kecil. "Iya, semoga saja semua lancar." Rina melirik ke arah pintu kaca depan bank, lalu berbisik. "Yang penting jangan sampai Pak Arman lagi mood buruk. Kemarin satu office boy dimarahi cuma karena telat antar berkas." Dita hanya mengangguk pelan. Nama Pak Arman memang selalu membuat suasana berubah. Manajer cabang itu dikenal tegas, tapi banyak pegawai merasa ketegasannya sudah melewati batas menjadi kesombongan. Ia sangat peduli pada citra bank, sampai kadang lupa bahwa manusia yang datang ke sana membawa masalah hidup yang nyata. Tepat pukul 8, pintu bank dibuka. Nasabah mulai berdatangan. Ada ibu rumah tangga yang ingin transfer uang sekolah anaknya. Seorang pengusaha muda yang terburu-buru meminta pencairan deposito. Hingga seorang pria paruh baya yang marah-marah karena kartu ATM-nya tertelan mesin. Dita melayani satu persatu dengan sabar. Ia sudah terbiasa menghadapi wajah cemas, suara tinggi, bahkan keluhan yang sebenarnya bukan salahnya. Baginya, bekerja di meja customer service bukan sekedar menjawab pertanyaan. Ia merasa dirinya sering menjadi tempat orang-orang menaruh lelah. Sekitar pukul 10 pagi, ketika antrian mulai sedikit berkurang, pintu kaca bank kembali terbuka perlahan. Seorang kakek tua masuk dengan langkah pelan. Pakaiannya sederhana, bahkan bisa dibilang lusuh. Kemeja coklatnya sudah pudar dimakan usia, celana kain hitamnya terlihat longgar, dan sandal tuanya tampak hampir putus di bagian samping. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah buku tabungan yang sampulnya sudah kusam. Beberapa orang langsung menoleh. Bukan karena ia membuat keributan, tetapi karena penampilannya terasa kontras dengan ruangan bank yang dingin, bersih, dan penuh orang berpakaian rapi. Dita melihat kakek itu berdiri cukup lama di dekat pintu, seolah ragu untuk melangkah lebih jauh. Matanya menatap ke sana kemari, bingung harus menuju kemana. Salah satu satpam sempat mendekat, tetapi hanya memberi isyarat singkat ke arah mesin antrian tanpa benar-benar membantu. Kakek itu mengangguk pelan, lalu berjalan perlahan ke sana. Tangannya gemetar saat mencoba menekan tombol layar antrian, tetapi beberapa kali gagal. Beberapa orang mulai melirik dengan wajah tidak sabar. "Pak, pencet yang bagian itu," kata seorang nasabah dengan nada ketus. Kakek itu tampak semakin gugup. Dita yang melihat dari mejanya langsung berdiri. Ada sesuatu di wajah lelaki tua itu yang membuat hatinya tergerak. Bukan sekedar kebingungan, tetapi rasa takut untuk dianggap merepotkan. Ia menghampiri dengan langkah cepat namun tenang. "Pak, mari saya bantu," katanya lembut. Kakek itu menoleh. Wajahnya tampak lega sekaligus malu. "Maaf nak, saya memang kurang paham beginian." "Tidak apa-apa Pak, Bapak mau transaksi apa?" Saya mau ambil uang sedikit." Dita membantu mengambil nomor antrian, lalu mengajak beliau duduk di kursi tunggu dekat meja customer service. "Kalau boleh tahu, Bapak ingin tarik tunai berapa?" Kakek itu membuka buku tabungannya perlahan, seolah takut isinya akan mengundang penilaian orang lain. "Hanya 150.000 nak." Jawabannya begitu pelan, hampir tenggelam di tengah suara pendingin ruangan dan aktivitas bank. Dita tidak menunjukkan ekspresi apapun selain senyum biasa. "Baik Pak, kita urus bersama ya." Namun saat ia melihat tangan kakek itu yang terus gemetar,
Ia tahu masalahnya bukan sekadar nominal uang. Bapak sedang kurang sehat. Kakek itu menggeleng pelan, lalu matanya menunduk. Bukan saya, istri saya yang sakit. Sudah beberapa hari demamnya tinggi. Dokter bilang harus beli obat hari ini. Saya cuma punya tabungan itu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Dita terdiam sejenak. Ia membayangkan seorang istri yang menunggu di rumah, mungkin terbaring lemah, sementara suaminya harus datang sendiri ke bank dengan rasa malu hanya untuk mengambil uang 150.000. Di sekeliling mereka, orang-orang mungkin hanya melihat seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Tapi Dita melihat seorang suami yang sedang berjuang. Bapak tidak sendiri datang ke sini? Anak-anak kami sudah lama merantau. Saya tidak ingin merepotkan mereka. Saya pikir saya masih bisa urus sendiri. Jawaban itu membuat dada Dita terasa sesak. Ia tersenyum tipis, mencoba menjaga suasana tetap hangat. Bapak hebat sekali. Sekarang biar saya bantu supaya cepat selesai. Dita mengambil formulir penarikan tunai dan mulai mengisinya perlahan sambil bertanya data yang diperlukan. Nama kakek itu adalah Harun. Pak Harun. Usianya hampir 70 tahun, tetapi sorot matanya masih menyimpan ketegasan yang aneh. Bukan seperti orang yang lemah, melainkan seseorang yang pernah melewati banyak hal dalam hidup. Saat Dita meminta tanda tangan Pak Harun kembali gemetar. Maaf ya nak, tulisan saya jelek sekarang. Dita tersenyum. Yang penting sah pak, bukan indahnya. Harun tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak masuk ke bank. Tawa kecil itu justru membuat beberapa pegawai lain menoleh. Rina yang melihat dari balik meja teller hanya mengangkat alis, seolah heran mengapa Dita begitu serius melayani transaksi sekecil itu. Tetapi Dita tidak peduli. Ia justru semakin yakin bahwa hari itu tugas terpentingnya bukan melayani angka dalam rekening, melainkan menjaga harga diri seseorang yang sedang berusaha tetap kuat. Saat formulir selesai, Dita berdiri. Pak Harun, mari saya antar ke teller supaya pencairannya lebih cepat. Pak Harun ikut berdiri perlahan sambil memegang buku tabungan erat-erat. Sebelum melangkah, ia menatap Dita dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Terima kasih nak, sudah lama saya tidak diperlakukan sebaik ini. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam hati Dita lebih keras dari apapun pagi itu. Ia hanya tersenyum sambil berkata pelan. Kadang orang hanya butuh dibantu sedikit pak, tidak lebih. Dita belum tahu pertemuan pagi itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia belum tahu bahwa keputusan kecil untuk membantu seorang kakek tua mengambil uang Rp150.000 akan membuatnya kehilangan pekerjaannya dan sekaligus membuka rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dita berjalan perlahan mendampingi Pak Harun menuju meja teller. Buku tabungan tua itu masih digenggam erat oleh lelaki sepuh tersebut, seolah benda itu adalah satu-satunya harapan yang ia bawa pagi itu. Langkahnya hati-hati, sedikit tertatih, tetapi sorot matanya tetap berusaha tegar. Di sepanjang jalan menuju teller, beberapa pasang mata mengikuti mereka. Tidak semua tatapan itu ramah. Ada yang sekadar penasaran, ada yang menilai diam-diam, dan ada pula yang terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka. Bank Sentosa memang dikenal sebagai cabang elit. Sebagian besar nasabahnya adalah pengusaha, pegawai perusahaan besar, dan orang-orang dengan transaksi bernilai tinggi. Kehadiran Pak Harun yang sederhana seperti menjadi pemandangan yang dianggap tidak biasa. Dita sudah terlalu sering melihat hal seperti itu. Ia meletakkan formulir penarikan di meja teller tempat Rina bertugas hari itu. Rin, ini penarikan tunai Pak Harun, tolong diproses ya. Rina melirik formulir itu sekilas. Matanya berhenti pada angka nominal yang tertulis, 150.000. Ekspresinya langsung berubah tipis, tidak kasar, tapi cukup jelas untuk ditangkap. Cuma ini jumlahnya? Tanyanya pelan, namun cukup terdengar. Pak Harun yang berdiri di samping Dita langsung menunduk. Dita tetap tenang. Iya, sesuai saldo yang ingin beliau ambil. Rina menghela napas kecil sambil menarik formulir itu. Baiklah.
Nada suaranya datar, seolah sedang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak penting. Di meja teller sebelah, Siska yang sejak tadi memperhatikan mulai berbisik pada rekannya. Serius banget Dita ngurusin itu kakek. Kukira nasabah prioritas. Temannya menahan senyum. Prioritas dari mana? Lihat saja bajunya. Kayaknya saldo juga tinggal recehan. Mereka tertawa kecil. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat telinga yang mendengar merasa dipermalukan. Dita mendengar semuanya. Pak Harun pun pasti mendengarnya. Ia bisa melihat jemari tua itu mencengkram buku tabungan lebih erat. Ada rasa malu yang berusaha disembunyikan, dan itu justru membuat Dita tidak nyaman. Ia menoleh pada Pak Harun dan berkata lembut, "Bapak duduk dulu saja, nanti saya panggil kalau sudah selesai." Pak Harun menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Saya berdiri saja." Nada suaranya pelan, seperti seseorang yang takut keberadaannya terlalu memakan tempat. Dita menarik kursi kecil di dekat meja teller. "Silakan duduk, Pak. Tidak usah sungkan." Setelah ragu beberapa detik, akhirnya Pak Harun duduk perlahan. Suasana di sekitar mereka tetap berjalan seperti biasa. Mesin penghitung uang berbunyi, nasabah datang dan pergi. Telepon kantor sesekali berdering. Namun, di tengah rutinitas itu ada jurang yang jelas antara mereka yang dihormati karena penampilan dan mereka yang harus berjuang hanya untuk diperlakukan layak. Rina mulai memeriksa data. "Pak, tanda tangannya kurang jelas, bisa ulang?" Pak Harun langsung panik kecil. Ia mengambil pulpen dengan tangan gemetar. "Maaf, tangan saya memang sudah tidak stabil." Saat mencoba menandatangani ulang, tintanya sedikit melebar. Siska kembali berbisik, kali ini lebih berani. "Kalau begini lama sekali, nasabah lain jadi nunggu." Dita menahan nafas. Ia tahu jika ia menegur sekarang, suasana akan memanas. Tapi diam juga terasa seperti membiarkan penghinaan itu terus terjadi. Pak Harun menyerahkan formulir itu dengan wajah penuh rasa bersalah. "Maaf ya Mbak, saya memang lambat." Rina menerima formulir itu tanpa menatap wajahnya. "Lain kali kalau mau ke bank, bawa keluarga saja Pak, biar tidak menyulitkan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang mungkin ia sadari. Pak Harun tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. "Iya, anak-anak saya jauh semua." Dita akhirnya angkat bicara. "Tidak apa-apa Pak Harun, kita selesaikan pelan-pelan." Ia sengaja menatap Rina saat mengatakan itu. Rina hanya mengangkat bahu, pura-pura sibuk dengan layar komputer. Tak lama kemudian, seorang ibu berpakaian mewah datang ke meja sebelah sambil membawa tas bermerek mahal. Nada suaranya tinggi sejak awal. "Saya tidak mau antri lama ya, saya ada meeting." Seketika, teller lain langsung sigap. Senyum mereka berubah lebih manis, suara lebih ramah, tubuh lebih tegak. Kontras itu terlalu jelas. Pak Harun melihatnya juga. Ia tersenyum pahit. "Memang begitu ya Nak, orang seperti saya harus banyak sabar." Dita menatapnya. "Bukan karena Bapak kurang berharga Pak, hanya karena sebagian orang terlalu cepat menilai dari luar." Pak Harun diam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Istri saya sering bilang begitu. Katanya orang baik biasanya tidak sibuk terlihat besar." Kalimat itu membuat Dita tersenyum. "Istri Bapak pasti orang yang sangat baik." "Dia lebih baik dari saya," jawab Pak Harun sambil menatap kosong ke depan. "Makanya, saya harus beli obat hari ini. Saya tidak mau terlambat." Ada kejujuran yang sangat tulus di sana. Tidak dramatis, tidak dibuat-buat, hanya cinta sederhana seorang suami tua kepada istrinya. Dita tiba-tiba teringat ayahnya di kampung. Lelaki sederhana yang selalu bekerja keras tanpa banyak bicara. Ia tahu banyak pria seusia Pak Harun yang tidak pernah pandai mengungkapkan kasih sayang, tetapi akan menempuh jarak sejauh apapun demi orang yang mereka cintai. Beberapa menit kemudian, transaksi hampir selesai. Namun sebelum uang itu benar-benar dicairkan, Siska kembali mendekat sambil membawa map berkas. Ia berkata dengan nada setengah bercanda, tetapi cukup tajam. "Dita, hati-hati ya, jangan terlalu baik sama semua orang. Nanti dikira bank ini panti sosial." Ucapan itu membuat dua pegawai lain tertawa kecil.
Dita menatapnya lurus. Kalau membantu orang tua yang kesulitan dianggap salah, mungkin yang perlu diperiksa bukan pekerjaan saya, tapi cara kita melihat orang. Suasana langsung berubah sunyi. Siska terdiam, jelas tidak menyangka Dita akan menjawab sejelas itu. Rina pura-pura fokus pada layar komputer, meski wajahnya menunjukkan ketegangan. Pak Harun menoleh pada Dita dengan pandangan berbeda. Bukan hanya rasa terima kasih, tetapi seperti sedang menilai sesuatu yang lebih dalam. Seolah ia sedang memastikan bahwa ketulusan itu memang nyata. Tak lama kemudian, uang 150.000 akhirnya siap. Rina menyerahkannya dengan formalitas singkat. Silahkan dihitung dulu, Pak. Pak Harun menerima uang itu dengan kedua tangan. Hati-hati sekali, seperti sedang memegang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar lembaran rupiah. Baginya, itu bukan hanya uang. Itu adalah kesempatan agar istrinya bisa mendapat obat. Itu adalah harapan. Matanya tampak sedikit basah. Terima kasih. Kali ini ia tidak mengatakannya pada Peller, tetapi pada Dita. Tatapan itu membuat Dita tahu satu hal. Kadang, bantuan kecil yang terlihat sepele bagi orang lain bisa menjadi sesuatu yang sangat besar bagi seseorang. Namun, ia juga mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Beberapa pegawai kini memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Bukan sekedar heran, tapi seperti menunggu masalah datang. Dan di ujung ruangan, pintu ruang manajer perlahan terbuka. Pak Arman keluar dengan langkah tegas, wajah dingin, dan sorot mata yang langsung tertuju pada mereka. Dita tahu, badai itu akhirnya datang. Pintu ruang manajer terbuka perlahan, tetapi kehadiran Pak Arman langsung mengubah suasana seluruh ruangan. Beberapa pegawai yang tadi masih berbisik segera kembali pura-pura sibuk. Teller menegakkan posisi duduk, satpam berdiri lebih sigap, dan suara obrolan kecil mendadak menghilang. Dita yang masih berdiri di dekat meja teller bisa merasakan perubahan itu dengan jelas. Pak Arman melangkah keluar dengan jas rapi berwarna gelap, wajah tegas, dan sorot mata yang selalu membuat orang merasa sedang dinilai. Ia dikenal sebagai manajer yang sangat menjaga citra cabang Bank Sentasa. Baginya, penampilan adalah segalanya. Nasabah penting harus diprioritaskan, pelayanan harus terlihat eksklusif, dan segala sesuatu yang dianggap bisa merusak kelas bank harus disingkirkan. Sayangnya, seringkali manusia ikut dianggap bagian dari penilaian itu. Matanya langsung tertuju pada Pak Harun yang masih duduk sambil menggenggam uang 150.000 dengan hati-hati. Lalu pandangannya beralih pada Dita yang berdiri di sampingnya. Ekspresinya berubah. Dita, suara itu tidak keras, tetapi cukup membuat dada Dita menegang. Iya, Pak. Pak Arman melangkah mendekat. Ia melihat formulir penarikan di meja teller, lalu melirik nominal transaksi yang baru saja selesai. 150.000. Bibirnya membentuk senyum tipis yang tidak hangat. Kamu dari tadi mengurus ini. Dita berusaha tetap tenang. Pak Harun kesulitan mengisi formulir, jadi saya bantu. Pak Arman mengangguk pelan, tetapi sorot matanya justru semakin tajam. Dan kamu merasa itu penggunaan waktu yang tepat di jam sibuk seperti ini? Beberapa pegawai mulai melirik diam-diam. Mereka tahu nada seperti itu adalah tanda buruk. Dita masih mencoba menjawab dengan sopan. Beliau nasabah kita, Pak. Beliau hanya butuh bantuan sebentar. Pak Arman tertawa kecil, sinis. Sebentar, dari tadi saya lihat kamu lebih sibuk menjadi pendamping pribadi daripada customer service. Pak Harun yang mendengar itu langsung berdiri perlahan. Maaf, Pak, ini salah saya. Saya memang lambat. Nada suaranya penuh rasa bersalah. Namun Pak Arman bahkan tidak benar-benar menatapnya. Bukan soal lambat, Pak. Ini soal profesionalisme. Kalimat itu terdengar dingin, seolah manusia di depannya hanyalah gangguan operasional. Dita bisa merasakan wajahnya mulai panas. Ia tahu banyak pegawai memilih diam saat diperlakukan seperti ini. Tapi melihat Pak Harun dipermalukan di depan umum membuatnya sulit menahan diri. Pak, beliau hanya ingin menarik uang untuk membeli obat istrinya yang sedang sakit. Pak Arman menoleh cepat. Lalu, jawaban singkat itu membuat suasana makin menekan. Dita menatap lurus. Menurut saya, membantu beliau adalah bagian dari pelayanan. Pak Arman menyilangkan tangan. Pelayanan ada batasnya, Dita. Ini bank, bukan tempat amal. Kalimat itu terdengar begitu tajam, hingga beberapa nasabah di dekat sana ikut menoleh. Pak Harun semakin menunduk. Jari-jarinya mencengkram uang itu erat, seolah berharap dirinya bisa menghilang dari ruangan. Dita melihat itu,
dan hatinya semakin tidak nyaman. "Pak, dengan hormat, uang itu milik beliau sendiri. Beliau hanya mengambil haknya." Pak Arman mendekat satu langkah. "Dan dengan hormat juga, saya yang mengatur standar di cabang ini. Saya tidak ingin pegawai saya menghabiskan waktu untuk transaksi receh, sementara nasabah prioritas menunggu." Ucapan transaksi receh terasa seperti tamparan. Beberapa pegawai menahan napas. Tidak ada yang berani bicara. Di sisi lain ruangan, seorang ibu nasabah prioritas sedang dilayani dengan senyum lebar dan suara manis. Sementara di sini, seorang kakek tua yang hanya ingin membeli obat istrinya diperlakukan seperti beban. Kontras itu begitu menyakitkan. Pak Harun akhirnya berkata pelan, "Sudahlah Nadita, saya sudah selesai. Tidak usah diperdebatkan." Tetapi Dita tidak bisa berhenti begitu saja. Ada batas di mana diam terasa sama buruknya dengan ikut menyakiti. "Pak Arman, kalau kita hanya ramah pada orang yang terlihat punya uang, lalu apa bedanya pelayanan dengan penjajakan keuntungan?" Kalimat itu keluar begitu saja. Ruangan langsung membeku. Rina menutup mulutnya pelan. Siska bahkan hampir menjatuhkan map yang dipegangnya. Tak ada yang menyangka Dita akan bicara seberani itu. Wajah Pak Arman berubah drastis. Dingin, lalu merah karena marah. Kamu sedang mengajari saya bekerja. Tidak, Pak. Saya hanya menyampaikan bahwa semua nasabah berhak diperlakukan dengan hormat. Nada suara Dita tetap tenang tetapi jelas. Pak Arman tertawa pendek. Hormat. Kamu bicara soal hormat, tapi kamu mempermalukan atasanmu di depan pegawai dan nasabah. Dita menahan nafas. Ia tahu titik ini berbahaya. Tetapi ia juga tahu, mundur sekarang berarti membiarkan Pak Harun pulang membawa luka yang lebih besar dari sekedar rasa malu. Yang mempermalukan seseorang bukan orang yang membela, Pak, tapi orang yang merendahkan orang tua hanya karena pakaiannya sederhana. Kalimat itu jatuh seperti batu besar di tengah ruangan. Sunyi. Benar-benar sunyi. Pak Harun menatap Dita dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia jelas tidak menyangka ada seseorang yang akan berdiri sejauh ini untuk membelanya. Pak Arman menatap Dita tanpa berkedip. Lalu ia berkata dengan suara rendah yang justru lebih menakutkan. "Kamu tahu kenapa banyak pegawai di sini diam?" Dita tidak menjawab. Karena mereka paham posisi mereka. Mereka tahu siapa yang memberi mereka gaji. Ia menunjuk ke arah pintu masuk bank. "Kalau kamu merasa hati nurani lebih penting daripada aturan perusahaan, mungkin kamu tidak cocok bekerja di sini." Setiap kata terdengar seperti ancaman. Dita bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bukan orang kaya. Pekerjaan ini sangat berarti baginya. Gajinya membantu orang tua di kampung dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Satu kalimat dari Pak Arman bisa menghancurkan semuanya. Tetapi di sampingnya ada Pak Harun, lelaki tua yang datang hanya untuk membeli obat istrinya, dan kini berdiri dengan rasa bersalah karena merasa menjadi penyebab semua ini. Dita menatapnya. Lalu ia kembali menatap manajernya. Kalau hari ini ia memilih diam demi aman, mungkin ia akan tetap punya pekerjaan. Tapi setiap kali bercermin, ia akan mengingat bahwa ia pernah membiarkan seseorang dihina di depan matanya. Dan itu jauh lebih sulit diterima. Dengan suara pelan namun mantap, Dita berkata, "Kalau bekerja di sini mengharuskan saya kehilangan rasa hormat pada orang lain, mungkin memang saya tidak cocok, Pak." Ruang bank terasa semakin dingin. Pak Arman tersenyum tipis, tetapi kali ini penuh kemarahan. "Baik, saya senang akhirnya kita sepakat." Ia menatap semua pegawai, seolah ingin menjadikan momen itu pelajaran. Mulai hari ini, semua orang harus tahu, Bank Sentosa tidak membutuhkan pegawai yang lebih mementingkan perasaan daripada profesionalisme. Lalu ia menatap Dita sekali lagi. Dan Dita tahu, setelah kalimat berikutnya keluar, hidupnya tidak akan sama lagi. Tatapan Pak Arman masih tertuju lurus pada Dita. Tidak ada lagi ruang untuk penjelasan, tidak ada nada kompromi. Suasana di dalam Bank Sentosa terasa seperti menahan nafas bersama. Semua orang menunggu kalimat berikutnya, dan Dita sendiri sudah bisa menebaknya. Namun mengetahui sesuatu akan datang tetap berbeda dengan benar-benar mendengarnya.
Pak Arman berdiri tegak di tengah ruangan, memastikan seluruh pegawai dan beberapa nasabah yang masih berada di sana menyaksikan semuanya. "Kalau begitu," katanya dingin, "mulai hari ini kamu saya pecat." Kalimat itu jatuh tanpa belas kasihan. Rina menunduk. Siska menatap ke arah lain. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan suara mesin penghitung uang seolah terasa jauh. Dita berdiri diam. Meski sudah menduga, tetap saja dadanya terasa sesak. 3 tahun bekerja, 3 tahun datang paling pagi dan pulang paling akhir saat dibutuhkan, 3 tahun menahan lelah dan belajar memahami setiap keluhan nasabah, semuanya seperti dipotong habis hanya dalam satu kalimat. Ia tidak langsung menjawab, bukan karena tidak punya kata-kata, tetapi karena ia sedang berusaha menjaga dirinya agar tidak runtuh di depan semua orang. Pak Harun yang berdiri di sampingnya tampak paling terpukul. "Pak, jangan begitu," katanya dengan suara bergetar. "Ini semua karena saya. Anak ini hanya menolong saya." Pak Arman menoleh sekilas. "Justru karena itu, saya tidak butuh pegawai yang tidak paham prioritas." Pak Harun mencoba mendekat, tetapi langkahnya goyah. "Saya mohon, jangan pecat dia. Kalau perlu, salahkan saya saja." Ucapan itu membuat hati Dita semakin perih. Seorang lelaki tua yang bahkan sedang kesulitan membeli obat untuk istrinya, masih berusaha melindunginya. Dita menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Bapak tidak salah apa-apa." Ia menatap Pak Harun dengan senyum kecil, walau matanya mulai panas. "Bapak datang untuk mengambil uang Bapak sendiri. Itu bukan kesalahan." Lalu ia menoleh pada Pak Arman. "Dan saya membantu nasabah. Kalau itu dianggap salah, saya bisa menerima konsekuensinya." Pak Arman menyilangkan tangan. "Bagus. Berarti prosesnya tidak perlu panjang. Serahkan kartu identitas pegawai dan kosongkan meja hari ini juga." Begitu mudahnya. Seolah dirinya hanya nama di daftar absensi yang bisa dihapus kapan saja. Dita menunduk sebentar. Tangannya perlahan menyentuh nemtek yang terpasang rapi di dadanya. Benda kecil itu dulu membuatnya bangga. Saat pertama kali diterima bekerja, ibunya sampai menangis bahagia di telepon. "Kamu kerja yang baik ya, Nak. Jangan pernah bikin malu keluarga." Kalimat itu teringat jelas. Dan anehnya, justru hari itu Dita merasa ia sedang menjaga pesan itu sebaik mungkin. Ia melepas memtek tersebut perlahan. Lalu kartu identitas pegawai dari saku blazer birunya. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia melangkah maju dan meletakkan kartu itu di meja depan Pak Arman. "Terima kasih atas kesempatan selama ini, Pak." Jawaban itu justru membuat Pak Arman sedikit terkejut. Ia mungkin berharap Dita menangis, memohon, atau setidaknya mencoba meminta maaf. Tapi yang berdiri di depannya sekarang bukan pegawai yang kalah, melainkan seseorang yang memilih tetap berdiri tegak. Pak Arman hanya mendengus kecil. "Semoga idealismemu cukup untuk membayar kebutuhan hidup." Kalimat itu tajam, tetapi Dita memilih tidak membalas. Karena ia tahu, ada luka yang tidak perlu dijawab dengan kemarahan. Di sekitar mereka, beberapa nasabah mulai berbisik. Ada yang memandang iba, ada yang penasaran. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya drama kecil di bank. Tapi bagi Dita, ini adalah hari ketika hidupnya berubah. Ia menarik napas panjang. Belum selesai. Pak Harun masih belum membawa pulang obat untuk istrinya. Dita menoleh ke meja teller. "Rina, transaksi Pak Harun sudah selesai kan?" Rina tampak kikuk. Ia mengangguk cepat. "Sudah, tinggal buku tabungannya." Dita mengambil buku tabungan itu, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan kepada Pak Harun. "Nah, Pak, uangnya sudah aman. Setelah ini Bapak langsung pulang saja. Jangan sampai Ibu terlalu lama menunggu." Pak Harun menerima buku itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Dita, saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa." "Tidak usah bilang apa-apa, Pak. Yang penting Ibu cepat sembuh." Kakek itu menatapnya lama, seolah ingin mengingat wajahnya baik-baik. "Ada orang yang baik karena pekerjaannya. Tapi kamu baik karena hatimu. Itu berbeda." Kalimat itu membuat tenggorokan Dita terasa berat.
Ia hanya tersenyum tipis. Di sudut ruangan, beberapa pegawai mulai merasa bersalah. Rina terlihat gelisah. Bahkan Siska yang tadi paling sinis kini hanya diam sambil menunduk. Mereka semua melihat satu hal yang sama. Dita tidak kehilangan pekerjaannya karena kesalahan, tetapi karena keberaniannya. Dan itu jauh lebih sulit dilupakan. Pak Harun akhirnya melangkah menuju pintu keluar. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak dan menoleh kembali. "Aku akan ingat ini, Nak." Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda. Tenang, dalam, dan penuh makna yang belum dipahami Dita. Ia hanya mengangguk kecil. Setelah sosok tua itu menghilang di balik pintu kaca bank, barulah kesunyian terasa benar-benar menekan. Dita berdiri sendiri di tengah ruangan yang selama ini menjadi tempatnya bekerja. Meja customer service itu, komputer yang masih menyala, kursi tempat ia mendengar begitu banyak cerita nasabah, semuanya terasa asing mendadak. Ia berjalan perlahan menuju mejanya. Tangannya menyentuh bingkai foto kecil di sudut meja. Foto dirinya bersama kedua orang tuanya saat wisuda kuliah. Ayahnya tersenyum bangga, ibunya memegang lengannya erat. Dulu ia berjanji akan membuat hidup mereka lebih tenang. Sekarang ia bahkan tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan. Rina mendekat perlahan. "Dit?" Dita menoleh. Rina tampak canggung. Maaf, tadi aku seharusnya bisa bicara." Dita tersenyum kecil. "Kamu tidak harus meminta maaf untuk ketakutanmu, Rin. Tidak semua orang siap mengambil resiko yang sama. Tapi kamu benar." Benar tidak selalu membuat hidup lebih mudah, jawab Dita pelan. Rina menahan air mata. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang ya." Dita mengangguk. Ia memasukkan beberapa barang pribadinya ke dalam tas. Tidak banyak, dompet kecil, charger, buku catatan, dan foto keluarga itu. 3 tahun hidupnya ternyata bisa diringkas dalam satu tas sederhana. Saat ia melangkah menuju pintu keluar, semua mata kembali mengikutinya. Tapi kali ini berbeda. Bukan tatapan merendahkan, melainkan rasa hormat yang datang terlambat. Pak Arman berdiri di dekat ruangannya, diam tanpa ekspresi. Ia mungkin merasa telah memenangkan pertarungan hari itu. Namun Dita tahu, ada kemenangan yang tidak bisa diukur dari jabatan. Ia berhenti sejenak di dekat pintu, menatap ruangan itu sekali lagi. Lalu dalam hati ia berkata, "Mungkin hari ini aku kehilangan pekerjaan, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri, dan itu lebih penting." Dengan langkah tenang, Dita keluar dari Bank Sentosa. Ia belum tahu bahwa kepergiannya hari itu bukan akhir dari segalanya. Justru itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Udara siang terasa lebih panas ketika Dita melangkah keluar dari Bank Sentosa. Pintu kaca otomatis menutup di belakangnya, seolah menandai bahwa hidup lamanya benar-benar telah selesai. Ia berdiri beberapa detik di pelataran bank, memegang tas kecil berisi barang-barang pribadinya, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Jalanan tetap ramai seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa bagi Dita, hari itu terasa seperti dunia baru saja bergeser dari tempatnya. Ia baru saja kehilangan pekerjaan. Pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghidupan, kebanggaan orang tuanya, dan alasan ia bertahan merantau di kota besar. Namun anehnya, di balik rasa takut itu, ada sedikit ketenangan. Setidaknya ia tidak pulang dengan rasa malu pada dirinya sendiri. "Dita?" Suara pelan itu membuatnya menoleh. Pak Harun berdiri tidak jauh dari sana, masih memegang kantong plastik kecil berisi obat yang baru saja dibelinya dari apotek seberang jalan. Wajahnya tampak lebih lega, tetapi sorot matanya masih menyimpan rasa bersalah. Dita segera menghampiri. "Pak, kenapa belum pulang? Ibu harus segera minum obat kan?" Pak Harun mengangguk, tetapi ia tidak langsung menjawab. Lelaki tua itu justru memandang Dita cukup lama, seolah sedang mencari cara yang tepat untuk memulai sesuatu. "Aku menunggumu," katanya. Dita tersenyum kecil. "Untuk apa, Pak? Bapak tidak perlu merasa bersalah. Saya baik-baik saja." Pak Harun menghela nafas panjang.
Justru karena kamu terlalu baik, aku jadi tidak bisa pergi begitu saja. Mereka lalu duduk di bangku taman kecil di samping area parkir bank. Tempat itu sederhana, dinaungi pohon tua yang membuat suasananya sedikit teduh di tengah panas siang. Dita duduk sambil memeluk tasnya. Ia masih coba terlihat kuat, meski pikirannya dipenuhi banyak hal. Biaya kontrakan bulan depan, kiriman untuk orang tua, dan bagaimana ia harus menjelaskan semua ini di rumah nanti. Pak Harun menatap lurus ke depan. Sejak pagi, aku memperhatikanmu. Dita menoleh. Saya? Ayah, cara kamu bicara, cara kamu menolong, cara kamu membela orang yang bahkan baru kamu kenal beberapa menit. Ia tersenyum tipis. Sudah lama aku tidak melihat ketelusan seperti itu. Dita menunduk pelan. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Pak Harun mengangguk perlahan. Itulah masalahnya. Di tempat seperti itu, melakukan yang benar kadang dianggap kesalahan. Kalimat itu terasa dalam. Beberapa detik mereka hanya diam. Suara kendaraan dari jalan raya terdengar samar, bercampur angin siang yang bergerak pelan. Lalu Pak Harun membuka buku tabungannya, bukan untuk melihat saldo, melainkan seperti seseorang yang sedang membuka pintu masa lalu. Aku ingin jujur padamu, Dita. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku datang ke bank itu hari ini bukan kebetulan. Dita mengernyit pelan. Maksud Bapak? Pak Harun tersenyum kecil. Namun kali ini berbeda. Ada ketegasan yang sejak awal sebenarnya sudah ada, hanya tertutup oleh penampilannya yang sederhana. Aku memang membutuhkan uang untuk membeli obat istriku. Itu benar. Tapi aku juga datang untuk melihat sesuatu. Apa? Melihat apakah bank yang dulu aku bangun masih punya hati. Dita terdiam. Kalimat itu membuatnya menatap Pak Harun lebih serius. Lelaki tua itu melanjutkan dengan tenang. Namaku Harun Salim. Banyak orang dulu memanggilku Haji Harun. Aku adalah salah satu pendiri awal Bank Sentosa. Dita terbeku. Ia menatap wajah tua itu, mencoba memastikan dirinya tidak salah dengar. Bapak, pendiri Bank Sentosa. Pak Harun mengangguk. Bukan pemilik tunggal. Tapi aku termasuk orang yang ikut membangun cabang-cabang awalnya puluhan tahun lalu, saat bank ini bahkan belum dikenal siapa-siapa. Dita hampir tidak bisa berkata-kata. Bayangannya tentang lelaki tua sederhana yang kesulitan mengambil uang 150.000 mendadak bertabrakan dengan kenyataan di depannya. Tapi, kenapa Bapak datang sendiri seperti itu? Kenapa tidak langsung masuk sebagai pemilik? Pak Harun tersenyum pahit. Karena kalau aku datang dengan mobil mewah dan jas mahal, semua orang pasti bersikap manis. Aku tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar punya hati. Jawaban itu membuat dada Dita terasa sesak. Semua penghinaan yang terjadi di dalam bank tadi mendadak terasa jauh lebih besar. Pak Harun melanjutkan. Beberapa bulan terakhir aku mendengar banyak keluhan tentang cabang itu, tentang manajer yang terlalu sombong, tentang pegawai yang hanya ramah pada orang tertentu. Aku ingin melihat sendiri, bukan hanya mendengar laporan. Dita perlahan mulai memahami semuanya. Jadi, Bapak sengaja datang seperti itu. Ya, dengan pakaian biasa, buku tabungan lama, dan transaksi kecil, aku ingin melihat apakah orang yang punya sedikit uang masih dianggap manusia. Nada suaranya tetap tenang, tetapi justru di sanalah letak beratnya. Dita menunduk. Ia teringat bagaimana Pak Arman memanggil transaksi itu sebagai recehan, bagaimana teller lain berbisik sinis, bagaimana rasa malu dipaksa tumbuh di wajah Pak Harun. Semua itu ternyata sedang dilihat oleh orang yang paling tidak mereka duga. Pak Harun menoleh pada Dita. Tapi di tengah semua itu, aku menemukan kamu. Dita terdiam. Dan itu lebih berharga dari semua laporan yang pernah aku terima. Matanya mulai terasa panas. Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Katakan saja kamu tidak menyesal. Dita tersenyum tipis. Saya memang takut kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak menyesal membantu Bapak. Pak Harun mengangguk puas. Itu jawaban yang ingin ku dengar. Lalu ia mengeluarkan sebuah kartu nama lama dari dompetnya. Sudutnya sudah sedikit kusam, tapi nama yang tertulis di sana masih jelas. Harun Salim, komisaris pendiri Bank Sentosa. Dita memandang kartu itu lama. Tangannya perlahan menerimanya.
masih seperti orang yang belum sepenuhnya sadar. Besok pagi, kata Pak Harun, kantor pusat akan datang ke cabang itu. Dita mengangkat wajah. Akan ada pemeriksaan, semua rekaman CCTV, semua laporan pegawai, semua keputusan Pak Arman akan dibuka. Jantung Dita berdetak lebih cepat. Pak, aku tidak suka ketidakadilan, terlebih jika itu terjadi di tempat yang ikut kubangun dengan kerja keras bertahun-tahun. Nada suaranya lembut, tetapi penuh wibawa. Dita akhirnya melihat dengan jelas, lelaki ini memang bukan orang biasa. Kesederhanaannya bukan karena kelemahan, melainkan pilihan. Pak Harun berdiri perlahan. Istriku benar-benar sakit, dan aku harus pulang sekarang. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu tahu, kamu tidak kehilangan pekerjaan hari ini karena kesalahanmu. Kamu kehilangan pekerjaan karena keberanianmu. Kalimat itu menembus hati Dita lebih dalam dari apapun. Ia ikut berdiri. Terima kasih, Pak. Pak Harun menepuk bahunya pelan. Besok, datanglah ke bank. Jangan sebagai pegawai yang dipecat, tapi sebagai orang yang perlu melihat kebenaran ditegakkan. Dita mengangguk, meski air matanya hampir jatuh. Pak Harun berjalan perlahan menuju jalan depan, membawa kantong obat untuk istrinya, seperti lelaki tua biasa. Tetapi kini Dita tahu, langkah pelan itu membawa beban dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat orang. Ia berdiri di sana cukup lama, memegang kartu nama itu erat. Pagi tadi ia keluar dari bank sebagai pegawai yang dipecat. Siang itu, ia berdiri sebagai saksi dari rahasia besar yang akan mengguncang semuanya. Dan untuk pertama kalinya, sejak keluar dari pintu bank tadi, Dita merasa bahwa mungkin semua ini belum berakhir. Pagi berikutnya, suasana di Bank Sentosa terasa berbeda, bahkan sebelum jam operasional dimulai. Biasanya para pegawai datang sambil membawa kopi dan obrolan ringan. Tetapi hari itu langkah mereka lebih cepat, wajah mereka lebih tegang, dan bisik-bisik kecil terdengar di setiap sudut ruangan. Kabar tentang pemeriksaan mendadak dari kantor pusat sudah menyebar sejak subuh. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya, tetapi semua orang merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Rina berdiri di belakang meja teller sambil berulang kali merapikan berkas yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya gelisah. Siska yang biasanya paling banyak bicara, justru diam sejak datang. Bahkan satpam di pintu masuk terlihat lebih kaku dari biasanya. Di tengah semua itu, Pak Arman keluar dari ruangannya dengan wajah lebih serius dari biasanya. Jasnya rapi seperti selalu. Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Kegelisahan yang berusaha keras ia sembunyikan. Semua laporan bulan ini sudah saya minta lengkap, tanyanya tegas. Iya, Pak. Jawab salah satu staf administrasi cepat. Tidak boleh ada kesalahan. Saya tidak mau kantor pusat melihat cabang ini seperti tempat kerja amatiran. Nada suaranya tetap tinggi. Tetapi orang-orang bisa merasakan bahwa kali ini ia sendiri sedang tidak setenang biasanya. Rina menunduk sambil menahan napas. Sejak kejadian Dita kemarin, pikirannya tidak tenang. Ia masih teringat wajah Dita saat menyerahkan kartu identitas pegawai. Ada rasa bersalah yang terus mengganggu. Pukul 9 tepat, 2 mobil hitam berhenti di depan bank. Semua pegawai otomatis menoleh. 3 orang berpakaian formal masuk bersama seorang pria paruh baya yang wajahnya sangat dikenal oleh seluruh staf senior. Direktur Operasional Pusat. Ruangan langsung terasa lebih dingin. Pak Arman melangkah cepat dengan senyum profesional yang dipaksakan. Selamat pagi, Pak. Kami tidak mendapat informasi sebelumnya tentang kunjungan ini. Pria itu menjabat tangannya singkat. Memang sengaja mendadak, Pak Arman. Kami ingin melihat kondisi asli cabang ini. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi cukup membuat jantung banyak orang berdegup lebih cepat. Mereka dipersilahkan masuk ke ruang meeting kecil. Beberapa berkas diminta, laporan pelayanan nasabah diperiksa, dan rekap pengaduan dibuka satu persatu. Awalnya semuanya terlihat biasa. Pak Arman bahkan mulai merasa sedikit lega. Ia sudah berpengalaman menghadapi audit. Selama angka terlihat rapi, biasanya masalah bisa lewat begitu saja.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Salah satu staf pusat membuka map merah yang berbeda dari dokumen lainnya. Pak Arman, kami juga ingin membahas insiden kemarin. Tubuh Pak Arman menegang. Insiden? Pemecatan salah satu customer service bernama Dita. Ruangan seketika sunyi. Rina yang sedang berada di luar ruang meeting dan tanpa sengaja mendengar dari celah pintu langsung membeku. Pak Arman berdehem kecil.